Assalamualaikum, hai apa kabar? Kali ini saya akan memandu kawan-kawan belajar bersama Bu Vina dan Pak Rian. Pembelajaran kali ini tentang penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam atau SDA perlu dimanfaatkan dengan baik dan bijaksana agar tidak cepat rusak dan habis. Salah satunya bisa menggunakan teknologi ramah lingkungan. Untuk lebih jelas, mari kita simak penjelasan Bu Vina pada whiteboard animasi berikut ini. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini di pembelajaran tematik muatan IPA, kita akan membahas tentang penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Alhamdulillah, manusia berpikir bagaimana caranya agar usahanya lebih baik lagi. Maka manusia menggunakan teknologi. Pada zaman dulu, nelayan untuk menangkap ikan mereka menggunakan perahu yang sederhana dan alat-alat pun yang sederhana. Namun, dengan bantuan teknologi, sekarang mereka menggunakan perahu bermotor sehingga lebih cepat dan daya tampung perahu pun lebih besar. Kali ini, Bu Vina akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam menggunakan teknologi. Pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung, contohnya ketika kita makan buah-buahan, kita bisa makan secara langsung, makan apel secara langsung. Dan kalau yang secara tidak langsung, contohnya adalah ketika tanaman karet atau getah karet yang bisa diolah kembali menjadi ban. Nah, pengolahan sumber daya alam yang memanfaatkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan manusia, Bu Vina akan bagi menjadi 3. Pertama dari pengolahan kayu, pengolahan bahan makanan, dan bioteknologi dalam pengolahan makanan. Manusia menggunakan teknologi dalam pengolahan kayu, mereka menggunakan teknologi untuk membuat kertas. Dari sebuah pohon, kemudian pohon itu ditebang dan prosesnya lumayan panjang, sehingga alhamdulillah kita bisa mendapatkan manfaat dari kayu tersebut. Ya, alhamdulillah kertas ada di sekeliling kita. Lalu, kayu juga bisa diolah sehingga menghasilkan mebel-mebel atau barang-barang yang ada di sekitar kita. Kayu, meja, perabotan di sekitar kita. Selanjutnya juga hasilnya adalah bisa berupa rumah yang cantik, rumah yang tempat tinggal kita. Baik, sekarang pemanfaatan teknologi dalam pengolahan makanan. Makanan di sekitar kita, sayur-sayuran yang biasa kita konsumsi, manusia bisa mengolahnya dengan cara dikukus, digoreng, ditumis, dibakar, dan banyak lagi. Lalu, manusia pun menggunakan teknologi, bioteknologi. Bioteknologi ini adalah pemanfaatan jamur, pemanfaatan bakteri dalam proses pengolahannya. Makanan berjamur, makanan berbakteri, apakah aman untuk kita? Memang yang seperti apa sih makanan yang berjamur, bukan berjamur sih ya, menggunakan teknologi bantuan jamur dan bantuan bakteri? Ada tempe, kemudian ada oncom. Ini pun salah satu makanan yang menggunakan bantuan jamur. Lalu ada yogurt. Yogurt pun ini atas bantuan bakteri. Rasanya enak, menyehatkan. Ada nata de coco, lalu ada keju yang beraneka ragam. Nah, ini semua adalah bantuan fermentasi makanan ini. Teknik fermentasi. Lalu,
Dalam pengawetan makanan, ada cara pengasinan, seperti yang di sekitar kita ikan-ikan ya, ikan-ikan yang diasinkan. Kemudian pengawetan dengan pengalengan, dengan pembotolan, menggunakan bahan pengawet, sodium propionate, lalu ada benzoat. Jadi kalau kita lihat mie instan, di belakangnya yang ada tulisannya ada sodium, nah itu termasuk ke dalam bahan pengawet. Kemudian ada juga cuka, itu pun termasuk. Lalu ada juga dengan proses pengawetan dengan cara sterilisasi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Semoga Allah karuniakan ilmu dan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak konten channel ini. Ingat terus like, subscribe, komen, dan share jika manfaat. Terima kasih.